Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Semoga kita selalu diberi kesehatan, diberi umur panjang, diberi rezeki yang melimpah, dan dijauhkan dari yang namanya COVID-19. Amin, 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 amin ya Allah. Dari kemarin bingung ya, yang namanya multimedia. Di sini menjadi polemik dan peminat yang sangat banyak sekali multimedia. Kenapa kok bisa dikatakan multimedia? Kenapa memilih multimedia? Tapi kalian sendiri tidak tahu apa itu multimedia. Dengan bahasanya saya pengen pinter komputer, dengan bahasanya saya pengen pinter teknologi. Nggak usah masuk multimedia. Masuk HP bisa belajar komputer, masuk pertanian bisa belajar komputer, apalagi masuk TPSM bisa masuk komputer. Nah, untuk itu maka dari itu kuatkan tekad, kuatkan keinginan, fokus dengan tujuan awal Anda masuk ke multimedia. Ya. Jangan terus menjustis. Oh, masuk HP itu apa? Cuman bikin kue, cuman ngulek-ngulek bumbu, cuman nguel-nguel tepung terigu. Ah, masuk pertanian itu apa? Megang cangkul, nyangkul-nyangkul, megang sabit, bersih-bersih. Ya, tidak beranggapan yang sangat primitif sekali. Kalau anggapan Anda seperti itu salah besar. Ya. Justru yang menopang kehidupan adalah yang memasok makanan. HP ini masuk makanan, pertanian memasok bahan mentah pangan. Itulah. Loh, terus bukan berarti saya ini menjelekkan multimedia. Nah, dengan multimedia, oke, segala sesuatu bisa semua dikuasai. Bukan dikuasai ya, dipelajari. Kalau dikuasai itu impossible banget, terlalu lebay. Ya. Nyatanya nanti ketika kalian sudah 3 tahun, nah, entah jadi apa, ya, karena nggak konsisten. Ya. Karena di multimedia ini banyak sekali yang dipelajari. Apa itu multimedia? Ya. Multi banyak, media alat, media alat, medianya apa, alatnya apa, banyaknya itu apa, ya alat banyak yang dikuasai, terutama apa, IT. Nah, sampai nanti Anda itu masuk multimedia, Anda sebagai orang IT tidak banyak menguasai alat, sudah, mau bilang apa? Berarti sama halnya kalian tidak masuk multimedia. Sudahlah di SMA saja, karena kalian tidak mempunyai kompetensinya, tidak menguasai alat dengan banyak. Ya. Alat di sini ada hardware dan software, perangkat keras ya, dan perangkat lunak. Apa perangkat kerasnya? Ya,
contohnya komputer, kamera, ya, terus printer, terus tripod, terus Jimmy Zip, terus Yun, banyak sekali. Nah, softwarenya apa? Perangkat lunak. Contohnya apa? Program-program aplikasi, baik Office, baik desain, baik editing audio, dan lain sebagainya. Nah, ini harus dikuasai. Baru berarti Anda adalah seorang multimedia, bukan hanya sekedar mematikan komputer dan menghidupkan komputer. Itu saja, tidak seperti itu. Multimedia itu bukan komputer, tidak hanya hanya sekedar komputer. Pengetahuan Anda bukan hanya multimedia itu apa jurusannya apa, multimedia jurusannya apa, jurusan itu loh yang komputer. Berarti Anda adalah pemikirannya masih primitif. Nah, sekarang apa pekerjaan multimedia? Anda bisa cari di Google, pekerjaan di jurusan apa Anda mau tanya? Multimedia, manajemen keuangan, ya kita konsepnya ke multimedia aja lah, nggak usah kita berbicara gaji. Pekerjaan di jurusan multimedia, nah, di sini banyak sekali. Kalau Anda tidak tahu, Anda hidup di era IT, ya, saya ulangi, Anda hidup di era IT. Jika Anda bingung pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan jawaban, silakan tanya di Google. Contohnya ini paling simpel, pekerjaan di jurusan multimedia. Tuh, ya. Sudah ada jawabannya, tinggal kalian baca 5 peluang kerja untuk kamu yang jurusan multimedia, 10 peluang atau prospek kerja multimedia dan gajinya, ya, banyak. Ya. Tuh. Pekerjaannya di mana? Bisa kita lihat ya, ini yang paling banyak ya. Klik kanan, buka link tab baru. 10 peluang atau prospek kerja multimedia dan gajinya. Nah, ada desain grafis. Profesi desain grafis banyak dibutuhkan pada media-media seperti penerbit, berbagai media cetak dan elektronik. Nah, media cetak ya berupa cetakan, elektronik ya bukan sebagai pamflet-pamflet. Ya. Pekerjaannya apa? Membuat ilustrasi, tipografi, motion grafik di sebuah produk jasa. Tentunya yang membuat gambaran yang bagus dan menarik. Berapa gajinya? 2.500.000 sampai 3.500.000. Wow, fantastik ya. Itu kalau Anda punya kemampuan. Itu kalau Anda punya bakat. Itu kalau desain Anda itu bagus. Itu kalau desain Anda menarik. Ya. Yang kedua, ilustrator. Apa itu ilustrator? Membuat ilustrasi untuk menjelaskan maksud dari sebuah tulisan atau konten lain. Nah, ini membuat konten, ya, membuat konten bisa bekerja baik secara manual menggunakan pensil atau kertas atau menggunakan komputer. Ya. Berapa gajinya? 3.500.000 sampai 5 juta. Wow, fantastis. Tapi ya itu tadi, bagus enggak kerjaannya, menarik enggak, disukai enggak, dan lain sebagainya. Web designer, yaitu seorang web designer bertugas untuk merancang sebuah web dengan tampilan dan konten yang menarik dan dikirim ke pengguna akhir melalui www, ya, World Wide Web. Kisaran gajinya berapa? 3.500.000 sampai 7.500.000. Wow,
Mantap ya. Bagaimana kerjaannya? Ya ini membuat web, contohnya nih renesia.com. Siapa yang membuat? Web designer. Web designer siapa itu? Ya orang IT. Siapa orang IT? Ya kalian ini yang memilih jurusan multimedia nantinya. Ya, itu ya. Contohnya lagi, fotografer. Seorang fotografer akan menciptakan foto yang bagus dan memiliki standar estetika melalui tangkapan objek yang direkam lewat lensa kamera. Jasa fotografer banyak dibutuhkan di berbagai tempat dan kegiatan. Kisaran gajinya berapa? 2.500.000 sampai 3.500.000. Wow, ya. Amazing, ya, lumayan sekali. Tapi apa yang dikonsepkan? Ya, fotonya ya bagus, menarik, itulah intinya. Pak, itu yang tukang moto wedding kok gajinya kecil, Pak? Ya itulah, kadang kita menyepelekan, oh udahlah satu roll 100.000 aja. Lah kita sebagai fotografer dilihat apa? Jangan disepelekan dong ya. Seorang yang punya profesi tentunya punya kredibilitas yang sudah baik, karena itu adalah profesi, jadi hargailah profesinya ya, seperti itu. Yang berikutnya animator ya, animator. Peluang atau prospek kerja multimedia. Misalnya animator adalah orang yang membuat gambar animasi dengan teknik ilusi sebagai gambar diam tersebut menjadi gambar bergerak. Kisaran gajinya berapa? 5 juta sampai 10 juta. Wow, amazing. Karena semakin sulit sebuah pekerjaan, semakin detail sebuah pekerjaan, maka membutuhkan gaji yang semakin tinggi. Nih animator, banyak animator Indonesia. Upin dan Ipin itu termasuk salah satu sebetulnya animator Indonesia. Karena kurang dihargai ya, jadi mereka hijrah ke Malaysia bisa menghargai, boom, jadi tontonan yang dikatakan wajib bagi anak-anak. Tentunya sama sekarang, Upin dan Ipin inilah dia ya, seperti itulah. Yang berikutnya video editor. Nah, ini ya video editor ya, orang yang bertugas untuk menyuting, menggabungkan potong-potongan video menjadi satu cerita utuh. Video editor dapat bekerja sebagai perusahaan media atau film. Kisaran gajinya berapa? 3.500.000 sampai 5.500.000. Wow, mantap. Kemudian apa? Kameramen ya. Mengoperasikan kamera, merekam gambar sesuai dengan arah produser atau sutradara. Kamera dapat bekerja industri televisi atau film. Kisaran gajinya berapa? 2.500.000 sampai 3.500.000. Berikutnya sound effect maker. Sound effect maker merupakan orang yang bertugas menciptakan efek-efek suara buatan yang dibutuhkan atau sebuah film konten video menggunakan software audio di komputer. Kisaran gajinya 2.500.000 sampai 3.500.000. Kemudian musik komposer ya, menciptakan musik-musik industri ya, menggunakan alat digital, gajinya 3,5 sampai 6 juta. Kemudian YouTuber ya. Profesi ini memang sangat cenderung baru berkembang seiring dengan kemajuan internet ya. Terakhir adalah sebagai YouTuber. Dari ke-10 contoh peluang prospek kerja di multimedia, itu sebenarnya pelakunya tidak harus mempunyai dasar multimedia, tidak. Contohnya YouTuber ya, siapalah YouTuber ya, banyak ya YouTuber, seperti misalkan Atta Halilintar. Apa dia seorang lulusan multimedia? No, bukan ya. Sound effect maker, siapa sound effect maker? Sekoji
Atau siapa itu yang menciptakan lagu yang liriknya begini, ampun bang jago, tet tet tet, ampun bang jago. Nah, itu siapa? Apakah dia lulusan seorang multimedia? No. Tapi kok dia bisa mempekerjakan sebagai sound effect maker? Yaitu tadi, mau belajar dan mau bekerja, ya. Nah, itu ya salah satu gambaran ya mengenai multimedia. Ya. Jadi anak-anakku sekalian yang baru mau masuk ke multimedia harus benar-benar dipahami apa itu multimedia, bergeraknya dalam bidang apa, ya. Saya ini di multimedia nanti mau kemana, bekerja sebagai apa, ditempatkan di mana. Nah, ini tadi ya, saya kiranya 10 ini. Sekretaris ya bisa, karena dia mampu menguasai komputer. Di kantoran, bekerja di kantor ya bisa, karena Anda sudah mempunyai basic bisa menjadi bisa mengoperasikan komputer gitu ya. Luas sekali sebetulnya, pekerjaan IT luas sekali, lebih dari 10 ini tadi. Apapun bisa dikerjakan semua menggunakan IT ya. Anda membuat aplikasi ya, itu juga termasuk pekerjaan di ada multimedia ya. Sebetulnya aplikasi seperti apa ya, Zoom itu ya yang sudah kalian install, atau aplikasi-aplikasi lainnya lah. Dan banyak sekali pekerjaan yang menghasilkan uang ya dalam bentuk multimedia. Nah, kira-kira itu ya yang bisa kalian pahami, kalian konsepkan untuk di multimedia. Sekarang tinggal kuatkan tekad, kuatkan semangat, bahwasannya kalau yang belum bisa mengoperasikan komputer, belajar dengan sungguh-sungguh untuk bisa mengoperasikan komputer. Lambat laun kalian akan bisa menguasai banyak peralatan ya, mulai dari hardware sampai ke software. Itu harapannya. Namun kalau kalian tidak fokus, kalian tidak konsisten dengan ini multimedia, jangan harap sekali-kali Anda bisa banyak menguasai alat, hardware maupun software ya. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan mengenai multimedia. Langkah-langkahnya ya, Anda harus seperti apa, yaitu kuasai. Anda terlahir di era teknologi ya. Anda bisa bertanya di sini apapun ya, apapun pertanyaan yang membutuhkan jawaban ya, Anda bisa lihat di sini. Contohkan cara cepat mengetik ya, cara cepat mengetik. Nah, Anda baru mengatakan cara cepat mengetik, Google sudah sangat baik memberikan clue, memberikan suggest ya, sebuah suggest. Mengetik 10 jari, mengetik di Word, mengetik dengan suara, mengetik di Word dengan suara, mengetik di Excel, mengetik di HP, mengetik angka di Excel, mengetik 10 jari untuk pemula, mengetik pangkat di Word, mengetik 10 jari di laptop. Anda mau pilih yang mana? Oh iya, ini 10 jari. Nah, kita buka. Banyak yang memberikan pengetahuan. Sekali lagi,
ya, cara membuat donat. Ya, misalkan Anda kepo dengan jurusan APHP nih ya, cara membuat donat. Donat kentang, lembut, empuk, kering, empuk, jiko, manual dengan bahan seadanya, kentang empuk dan renyah. Bisa kita pelajari, tapi menurut saya tidak langsung jadi dengan kalimat nantinya, jadinya itu nggak sesuai dengan kalimat kentangnya empuk dan renyah, pasti melempem. Nah, artinya apa? Butuh keuletan, coba lagi, gagal coba lagi, sampai benar-benar sesuai dengan apa yang kita harapkan. Donat kentang empuk dan renyah, ya. Intinya apa? Konsisten dan ulet dalam mempelajarinya, ya. Oke, kira-kira itulah ya paparan singkat tentang multimedia yang ada di SMK, ya, jurusan multimedia. Oke, kurang lebihnya jika memang pemaparan saya kurang banyak atau kurang luas, mohon maaf. Kalau kurang mantap ya dimantapkan lah. Caranya bagaimana? Ya lebih mantapnya kalian cari secara mandiri boleh. Jadi kalian menemukan jawaban yang sangat banyak sekali ya di Google, ya, banyak sekali di Google. Pak, saya nggak tahu loh Pak, nanti itu bahasanya bahasa Inggris. Loh, kalian bisa lihat Google terjemahan, ya, kita buka Google terjemahan, ya, Anda pasti tentunya bahasa Indonesia ya ke bahasa Inggris, ya. Misalkan begini, saya mau pergi ke pasar, ya, bahasa Inggrisnya sudah ada. I want to go to the market. I want to go to the market. Saya mau pergi ke pasar. I want. Nah, sudah ada bahasa Inggrisnya. Maka di dalam era IT ini tidak ada kata tidak bisa. Semua bisa. Saya mau pergi ke pasar bersama ayah. With a date. With date. Ya, I want to go to the market with that. Ada membeli sayur. Nah, di sini berubah lagi. I want to go to the market with my father to buy vegetable. Jadi intinya kalian sudah bisa. Kalau nggak bisa itu males. Oke, cukup. Tidak perlu terlalu panjang lebar, ya. Nanti bisa mengalir secara pribadi, ya. Jika kurang mantap bisa disajikan pertanyaan-pertanyaan secara personal, atau bisa kalian komentar lah ya di channel Cangulik ini. Nah, ini adalah satu profesi YouTuber ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.